Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an? Baik, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia-Nya kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melanjutkan pelajaran kita secara online maupun offline. Namun terlebih dahulu sebagai seorang muslim kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang lebih besar dari kesempatan dan kesehatan tadi, yakni berupa nikmat iman dan nikmat Islam yang menjadi penentu apakah seseorang itu hidup berbahagia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dan menyampaikan agama Allah, yakni agama Islam, dan mengajarkan kepada kita sunnahnya sehingga besar kiranya kesempatan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk pertemuan yang lalu Ustadz terakhir menyampaikan materi tentang Al-Asmaul Khamsah. Ya, Asmaul Khamsah. Kira-kira apakah antum semua di sini sudah mendengar pelajaran itu kemarin? Udah? Yang lain? Udah? Antum ada? Bisa Ustaz tanya bentar ya? Iya. Coba antum, siapa? Fauzan. Ya, Fauzan. Coba Fauzan buat contoh dari Asmaul Khamsah, Fauzan. Asmaul Khamsah yang dia, tutup bukunya, yang dia dalam keadaan mansub. Abaka, taib. Coba antum buat buat contoh Asmaul Khamsah dalam keadaan rofa atau dalam kondisi rofa. Abuka, ya udah, bagus. Taib, kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini, pembahasannya. Ya, buka bukunya halaman 9 ya, Al-Ismul Maksur atau Al-Ismul Maksur. Apa itu? Coba tulis, antum boleh tulis di buku ini atau antum tulis di buku catatan juga boleh, tapi Ustadz lebih menyarankan untuk antum coba tulis di buku ini supaya antum nggak capek-capek lagi nanti buka buku catatan. Antum buka buku ini langsung tengok, oh ini maksudnya gitu, biar mudah ya. Tapi bagi yang udah tahu boleh nulisnya di buku catatan, boleh. Yang penting antum buat gimana enaknya antum belajar. Kalau antum suka bukunya bersih begini tanpa coret-coret, berarti tulisnya di buku catatan. Kalau susah buka-buka buku catatan, tulis di buku cetaknya aja. Oke. Isim maksur ialah isim mu'rab, adalah isim mu'rab yang huruf akhirnya, isim maksur ialah isim mu'rab yang huruf akhirnya selalu huruf alif. Perhatikan contohnya di situ ada kata al-fata. Siapa yang tahu artinya? Tulis artinya, pemuda. Kemudian ada kata al-wusta, ya, artinya pertengahan. Al-wusta artinya pertengahan.
Kemudian ada kata Al-Mustafa. Ini Nabi sering disebut Al-Mustafa. Apa artinya? Artinya pilihan. Al-Mustafa, dipilih atau pilihan. Kemudian ada kata Al-Huda. Huda artinya petunjuk. Kemudian ada Musa dan ada Isa. Oke. Sekarang coba perhatikan papan tulisnya. Papan tulis ini dari tahun ke tahun nggak pernah bersih, Ustaz, tengok. Untuk yang papan tulis di kelas ini ya, nggak pernah bersih, Ustaz, tengok. Baik. Contoh di situ pertama adalah Al-Fata. Perhatikan ya. Al-Fata. Lihat sini. Perhatikan dulu, tulisnya berhenti dulu. Perhatikan dulu. Di sini ada kata Al-Fata. Ini tadi di buku dinyatakan atau ditulis untuk contoh dari isim maksur. Oke, yang udah tahu dan yang belum tahu coba tolong perhatikan dulu. Yang udah tahu biar lebih mantap lagi. Tengok Al-Fata. Tadi dikatakan isim maksur adalah isim mu'rab yang huruf akhirnya selalu huruf alif. Perhatikan ya. Perhatikan yang belakang. Tengok. Nah, di sini mana yang huruf alif? Iya. Nah, bagi yang belum tahu, biasanya kalau disebut alif itu yang dia tahu itu hanya yang bentuknya begini. Ini alif. Ini alif, Ustaz, gitu kan? Nah, tapi dalam bahasa Arab ada huruf alif yang berbentuk dengan huruf ya. Tapi tidak ada titiknya. Nah, ya yang tidak ada titiknya ini disebut alif. Tapi bukan sekedar alif namanya. Namanya adalah alifun maksuratun. Alifun maksuratun. Ini dia. Iya, ini. Oke, tulis di bukunya kalau nggak tahu. Antum siapa namanya? Lupa, Ustaz. Filham. Antum udah sehat, Filham? Udah. Kemarin berapa lama antum sakit? Berapa? 14. Udah sembuh total nih. Iya. Oke. Sampai di sini jelas alif maksurah, jelas isim maksur itu udah paham? Insyaallah ya. Baik. Sekarang lihat contoh di samping kata Al-Fata, Al-Wusta, Al-Mustafa, semuanya ada huruf alif maksurahnya kan? Nah, jadi isim maksurah adalah isim mu'rab yang huruf akhirnya selalu huruf alif. Tapi alifnya namanya adalah alif maksurah yang bentuknya seperti huruf ya tapi tidak ada titiknya. Baik, masuk ke judul selanjutnya di halaman berikutnya. Ya, judul ke-8 namanya Alismul Mangkus. Ya, Alismul Mangkus. Oke. Isim mangkus. Lihat situ apa definisinya? Kullusmin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun ma qablaha. Tulis artinya. Isim mangkus adalah isim mu'rab. Isim mangkus ialah isim mu'rab yang huruf akhirnya selalu huruf ya. Saya ulangi, isim mangkus adalah isim mu'rab yang huruf akhirnya selalu huruf ya. Sedangkan baris sebelum huruf ya adalah kasroh. Sedangkan baris sebelum huruf ya adalah kasroh.
Oke. Perhatikan papan tulisnya. Isim mangkus adalah semua isim mu'rab yang huruf akhirnya selalu huruf ya. Harus selalu huruf ya. Dan baris sebelum ya, baris kasroh. Barulah dia bisa disebut dengan isim mangkus. Ya, isim mangkus, isim mu'rab yang huruf akhirnya selalu huruf ya dan baris sebelum huruf ya adalah kasroh. Jelas nih? Baik. Lihat contohnya di situ ada al-hadi, tulis artinya. Al-hadi itu artinya yang memberi petunjuk. Al-hadi artinya yang memberi petunjuk. Kemudian ada kata az-zani, artinya pezina. Tahu zina? Tadi Ustaz masuk di kelas 9C, banyak yang nggak tahu zina ya. Sini tahu zina? Tahu ya? Baguslah kalau nggak tahu antum. Baik, kemudian ad-da'i, ya, pendakwah. Ad-da'i artinya pendakwah. Kemudian ada kata ar-rami, artinya pemanah. Terakhir ada kata al-qadhi. Al-qadhi itu artinya hakim. Al-qadhi artinya hakim. Tahu maksud hakim di sini apa maksudnya? Orang yang ketok palu itu. Itu namanya bahasa Arabnya al-qadhi. Kalau orang Indonesia kalau dibilang tuan kadi itu apa? Ya. Ya, tuan kadi itu. Ya, itu dia ya. Baik. Nah, sekarang yang selanjutnya masih di halaman 10. Ismul ladzi la yansharif. Al-ismul ladzi la yansharifu. Barisi dulu bukunya. Al-ismul ladzi la yansharifu. Oke, lihat definisinya. Huwal ismul ladzi la yadkhulu alaihi tanwin. Ya. Isim alladzi la yansharif adalah isim yang tidak bisa ditanwin. Tadi Ustadz di kelas 9C ya, ada yang enggak tahu tanwin. Ada yang enggak tahu tanwin. Bayangin itu kelas 9. Ustadz tanya di sini, ada enggak di sini yang enggak tahu tanwin? Coba antum yang belakang, ada berapa jenis tanwin? Ada berapa jenis tanwin? 1, coba sebutkan. Maju sini, maju. Coba antum tuliskan 1 jenis tanwin yang antum sebutkan tadi. Tulis, papan tulis. Sini. Hadap kamera sini biar nampak. Coba tuliskan dulu jenis tanwin yang antum tahu tadi. Yang antum bilang 1. Itu tanwin? Itu? Ya udah, duduk. Iya. Siapa nama antum? Ibnu. Tengok Ibnu. Ini Ibnu, ini bukan tanwin namanya, ini tasdid. Tasdid. Tulis di bukunya. Antum tulis dulu gambar ini, kemudian sama dengan tasdid. Tulis. Oke. Nah, sekarang Ibnu, coba antum sebutkan bahasa Arabnya pulpen apa? Qalamun. Qalamun, tulis.
Ini namanya tanwin un. Ini yang nggak tahu aja, yang tahu nggak usah tulis. Nah, coba antum rubah kata kolamun ini, kalau dia baris bawah jadinya gimana Ibnu? Huruf mimnya kalau kita rubah jadi baris bawah bacanya gimana? Kola. Coba buka maskernya. Mi atau min? Mi. Oke, tulis. Kolamin. Kalau ini jadi baris atas bacanya apa? Ibnu? Kalau ini tadi kolamun, kolamin. Kalau ini jadinya baris atas bacanya? Baris atas? Kolaman. Ah. Tanwin an. Nah ini jangan sampai nggak tahu lagi Ibnu ya. Nah, tanwin itu jenisnya ada 3. Tanwin un, ini tandanya. Nah tanwin in, ini tandanya baris bawah. Tanwin an, ini baris atas. Ya, baik. Nah berarti coba balik lagi ke pelajarannya. Perhatikan dulu ya. Ismul ladzi la yansorif adalah isim yang tidak bisa bertanwin. Ini sebenarnya udah antum pelajari di kelas 8 bahkan kelas 7 dulu. Kalau antum masih ingat ada Arabic Club, ini juga udah pernah Ustaz ajari, cuma mungkin pelajarannya di akhir mungkin ya. Nah berarti ada isim-isim yang dia nggak bisa menerima tanwin. Antum lihat di situ contohnya apa? Aisyah ya. Aisyah itu apa dia? Nama perempuan. Kemudian tengok Fatimah, nama perempuan juga. Kemudian ada Ibrahim, ada Ismail, Sulaiman, sampai kata Zainab. Jadi ada beberapa isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Nah sekarang perhatikan di situ ada tamrin umumi kata dia. Oke, Uzkur anwa'al asma'i fi ma ya'ti. Sebutkan jenis-jenis kata di bawah ini. Oke, di situ ada kata jannah sampai kata sabirat ya. Ustaz mau tanya dulu satu kata aja, yakni kata muflihuna. Oke, siapa yang bisa nyebutkan jenis katanya di sini? Nanti jangan antum Fadil. Coba, ada yang lain yang bisa? Fauzan? Tahu Zan? Muflihuna ini? Jadi sebenarnya pelajaran nahu kita ini ngulang-ngulang ya terus, ngulang-ngulang terus. Betul nggak Dil? Iya kan? Makanya bagi yang belajar itu sebenarnya rada-rada bosan sebenarnya. Tahu Jan? Kalau nggak tahu jawab Jan. Nggak tahu. Apa Dil? Jamak mudzakkar salim. Ini bagi yang belum tahu ya, seperti jawaban si Fadil tadi. Kalau antum ingin menjawab soal ini ya, itu harus antum lihat halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya. Nah, lihat di situ di halaman contoh halaman 6 ya, atau ya ditengok di halaman 6 ada di situ penjelasan tentang jamak mudzakkar salim. Atau kalau antum nggak tahu baca Arabnya ini, silakan dengar kajian seminggu yang lalu yang belajarnya itu online secara full selama 1 minggu ya. Nah ini waktunya udah habis. Mudah-mudahan apa yang Ustaz jelaskan ini bisa antum pahami dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.